Yang juga menjadi sorotan di Kompas Petang, Saudara Presiden Joko Widodo bertemu aktivis 98 di Istana Merdeka hari ini. Masalah konflik agraria dan resesi global jadi sejumlah topik yang dibahas. Pertemuan dengan Persatuan Nasional Aktivis 98 PENA berlangsung tertutup. Perwakilan PENA yang hadir antara lain ada Adian Napitupulu, Mustarbona Ventura, Fendi Mugni, dan Musyafur Rahman. Aktivis PENA 98 Adian Napitupulu menyebut salah satunya penyelesaian konflik agraria juga bicara tentang resesi global. Pak Presiden memberikan data bahwa per hari ini secara ekonomi justru kita jauh lebih bagus dibanding dengan banyak negara lainnya. Masih dari Istana Saudara, hari ini Presiden Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai PLT Menpan RB menggantikan almarhum Cahyokumolo. Penunjukan ini menyusul hari ini terakhir Mendagri Tito Karnavian menjadi AD Interim Menpan RB. Berikutnya Saudara, Presiden Jokowi akan segera mencari pengganti almarhum Cahyo. Saudara, ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi saat ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Cindy, selamat petang. Apa saja hasil pertemuan dengan aktivis 98 hari ini? Ya Nilu, seperti tadi juga sudah Anda sampaikan ada 2 poin yang kami tangkap dari pertemuan yang berlangsung tertutup tadi di Istana Merdeka Jakarta dan berlangsung tertutup sekitar hampir 1,5 jam. Pertama adalah soal konflik agraria, yang kedua soal ekonomi. Soal konflik agraria ada pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada para aktivis yang tergabung dalam PENA 98. Pertama adalah membantu persoalan tanah, yang kedua juga soal persoalan rakyat. Caranya adalah dengan membantu mengkoordinasikan hal-hal ini, persoalan ini kepada kementerian terkait. Dalam hal ini adalah Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang. Nah, kalau kita lihat memang soal konflik agraria ini jadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo. Dapat dilihat dari instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri ATR Hadi Cahyanto yang dilantik pada sekitar 1 bulan yang lalu, ada 3 poin yang menjadi instruksinya. Yang pertama adalah soal konflik agraria, yang kedua penyerahan sertifikat tanah, 120 juta sertifikat tanah, dan yang ketiga adalah soal tata ruang ibu kota negara. Kemudian yang kedua soal ekonomi atau soal perekonomian. Ini juga tidak lepas dari hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan delegasi Bank Dunia kemarin. Kalau tadi juga disampaikan oleh Anda Niluh bahwa Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia saat ini justru lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain, ini juga kurang lebih sama apresiasi yang disampaikan oleh delegasi Bank Indonesia kepada Presiden Joko Widodo kemarin, bahwa ada penilaian positif Indonesia atas perkembangan ekonominya. Salah satunya yang juga diapresiasi adalah bahwa Indonesia bisa menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi di semester 1 mendekati di atas 5,1%. Artinya kalau dari 2 hal ini yang dibahas juga tadi bersama dengan PENA 98, 2 hal ini yang juga menjadi fokus Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat, Niluh. Ya, Cindy, hari ini juga ada Presiden menunjuk Mahfud MD sebagai Menpan RB. Dengan penunjukan ini, apakah kalau selama ini jalannya tugas Kementerian Pan RB sejauh ini bisa berjalan dengan baik dengan belum adanya Menpan RB definitif pengganti dari almarhum Cahyokumolo? Dipastikan oleh staf khusus Mensesnek Valdo Maldini bahwa fungsi pemerintahan di Kemenpan RB selama ini berjalan dengan baik dan juga diyakini dengan penunjukan Menko Polhukam Mahfud MD sebagai PLT atau pelaksana tugas sambil proses penggantian Menpan RB definitif ini diyakini dapat lebih mengoptimalkan jalannya pemerintahan atau juga menjaga performanya. Kita dengarkan dulu nih pernyataan dari staf sus Mensesnek Valdo Maldini berikut ini. Menko Polhukam Bapak Mahfud MD akan mengisi posisi tersebut sembari masih menunggu proses mencari pengganti. Fungsi pemerintahan masih berjalan dengan optimal. Kami kira kehadiran PLT Bapak Mahfud akan memastikan kerja-kerja dari Kemenpan RB bisa terlaksana dengan baik, administrasinya bisa berjalan dengan optimal. Kita tentu semua berharap penunjukan ini akan menjaga performa
menjaga capaian dari kementerian dalam beberapa waktu ke depan. Biasa proses seperti ini, tentu tidak bisa kita mengambil keputusan secara reaktif. Penunjukan Menteri ad interim maupun juga PLT memang fungsinya adalah untuk menjaga jalannya pemerintahan, dan itu yang tadi dipastikan sekali lagi oleh staf sus Mensesnek Valdo Maldini bahwa sejauh ini Kemenpan RB masih berjalan dengan baik. Baik itu saat masih dijabat oleh Mahfud MD ketika menjadi ad interim ketika almarhum Cahyokumolo sakit dan juga dirawat, maupun juga ketika dijabat oleh Mendagri Tito Karnavian selama atau setelah almarhum Cahyokumolo berpulang. Soal Menpan RB definitif ini yang juga ditunggu, kalau pernyataan Presiden Joko Widodo terakhir disampaikan sekitar 3 hari lalu ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Subang, ia menyampaikan bahwa masih dalam proses. Nah, kalau kita melihat sebenarnya dari hak prerogatif Presiden untuk penunjukan menteri sebagai pembantu Presiden, ini bisa ditunjuk atau dilakukan oleh Presiden, ini bisa siapa saja, baik itu dari partai politik maupun juga dari profesional. Tapi kalau kita lihat background dari almarhum Cahyokumolo yang merupakan salah satu kader senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, artinya kemungkinan besar posisi atau kursi Menpan RB definitif nantinya juga akan diisi lagi oleh kader PDIP. Ada beberapa nama, Niluh dan juga saudara, yang masuk dalam bursa pengisi Menpan RB definitif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pertama, kalau dari catatan kami adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang juga pernah menjabat sebagai Wasekjen ketika almarhum Cahyokumolo masih menjabat sebagai sekjennya di PDIP. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI. Kemudian yang kedua adalah Ahmad Basarah yang saat ini duduk di kursi Wakil Ketua MPR RI dan juga Ketua DPP, pernah juga jadi anggota DPR RI. Yang ketiga Ganjar Pranowo yang kita tahu juga adalah Gubernur Jawa Tengah sudah 2 periode, juga pernah menjabat sebagai anggota DPR. Kemudian yang keempat ada Jarod Saiful Hidayat yang saat ini duduk di kursi DPR RI, menjadi Ketua DPP, juga pernah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2014 tahun 2017. Dan yang kelima adalah Oli Dondokambe, Gubernur Sulawesi Utara yang juga pernah duduk di kursi DPR RI. Kalau kita lihat kriterianya memang nanti akan kembali lagi kepada Presiden. Seperti disampaikan juga oleh KSP Muldoko, ini menjadi otoritas Presiden. Apakah nantinya akan dilakukan reshuffle untuk menentukan posisi Menpan RB, ini sepenuhnya berada di tangan Presiden. Tapi kalau kita lihat kriterianya yang sekiranya dapat dipilih, kita akan kembali lagi ke prioritas kerja Presiden di periode 2014 tahun 2019 yang salah satunya juga adalah reformasi birokrasi. Artinya sosoknya adalah yang tahu betul bagaimana salah satunya adalah menyederhanakan birokrasi. Niluh. Baik. Cindy Permadi, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Istana Presiden Jakarta.